everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Halo mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Gak kerasa banget udah tanggal-tanggal segini lagi ya. Di minggu ketiga bulan Agustus ini, biasanya udah pada sibuk nih. Jadi panitia buat nyiapin ospek buat para mahasiswa baru. Atau mungkin ada juga kalian yang jadi peserta ospeknya. Tapi apapun role-nya, semoga lewat ospek yang ada di kampus kalian, kita bisa kenalan sama lebih banyak orang lagi, dan tentunya membawa dampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, gue mau ngajak kalian yang baru datang atau udah lama ada di Bandung buat ibadah onsite bareng setiap hari Minggu jam 10 pagi di Pasir Koja 58. Ajak juga adik-adik tingkat atau teman-teman kalian yang baru masuk perkuliahan ya, karena gue dan teman-teman yang lain pengen banget ketemu sama kalian. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR code yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Sekian info-info untuk kali ini, yuk kita siapin hati dan pikiran untuk beribadah. Stay happy, stay healthy, and enjoy the service guys! Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naik
atas setiap keberadaan dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau sumber kekuatan untuk setiap kami, Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Siapapun, Engkau tahu
Halo teman-teman semua, senang lagi berjumpa di dalam minggu yang ketiga di dalam ibadah Campus Connection. Ya, saya tetap berdoa teman-teman ada di dalam kondisi yang baik, kita bisa tetap terus menjalani kehidupan kita, tetapi tentunya tidak dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus berjalan dan menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan lebih lanjut, kita sama-sama berdoa membuka hati kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Bapa untuk bisa berjalan di dalam penggenapan rencana Tuhan tersebut Bapa. Bentuk hati kami, bentuk pola pikir kami Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut itu Bapa, yang mau diajar, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan biar hidup kami ini boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, berbicaralah ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sepanjang bulan ini kita belajar tentang hidup dengan paradigma yang baru. Bukan hidup dengan paradigma yang lama, tetapi mengaku-ngaku ikut Kristus. Semestinya kalau kita mengikuti Kristus, paradigma kita pun adalah paradigma atau cara pandang Kristus tentunya dalam kehidupan kita. Kita belajar minggu yang lalu juga bagaimana kita hidup yang benar-benar hidup. Bukan cuma sekedar asal hidup, tetapi benar-benar tahu bahwa kita punya masa depan di dalam Kristus, bahkan kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Sehingga menjalani hari ini yang ada di muka bumi ini bukan hanya sekedar asal hidup, tetapi benar-benar dengan paradigma hidup di dalam kekekalan tersebut. Dan hari ini pun kita akan belajar bicara tentang bagaimana sebenarnya hidup bukan hanya sekedar hidup dengan tujuan asal-asalan, hidup bukan dengan tujuan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk menggenapi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Ada satu quotes dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ya, semua orang adalah pribadi yang jenius. Tetapi jika ada orang menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya untuk memanjat sebuah pohon, maka ikan itu akan menjalani kehidupannya dengan pola pikir dan anggapan bahwa dia adalah seekor ikan yang bodoh. Sebuah quotes yang menjelaskan bahwa setiap orang, setiap kita sebenarnya mempunyai bakat dan keahlian kita masing-masing. Dan kita tidak perlu hidup dengan membandingkan diri terhadap orang lain. Dengan teman kita, dengan saudara kita. Bukan, tetapi hiduplah sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena kalau kita hanya hidup dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, hidup membandingkan diri kita dengan desain yang sebenarnya Tuhan tidak ciptakan kita untuk menjadi seperti itu, maka kita hanya akan menjalani kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh dengan rasa frustrasi. Hari ini saya buat satu statement pembukaan bagi teman-teman semua. Hidupmu diciptakan Tuhan untuk menggenapkan panggilan Tuhan yang sudah Dia tetapkan dalam kehidupan kita. Ya, hidup teman-teman dan hidup saya ini diciptakan untuk menggenapkan rencana Tuhan yang spesifik. Hidupmu tidak diciptakan oleh Tuhan hanya untuk sekedar masuk sekolah, belajar, kenalan dengan teman, kuliah, kemudian akhirnya lulus, kerja untuk dapat uang, akhirnya kaya, kemudian punya keluarga, dan kemudian akhirnya jadi orang yang terkenal ataupun orang yang punya posisi. Bukan, sama sekali bukan teman-teman. Masih ada hal yang jauh lebih berharga daripada semua itu. Yaitu hidup di dalam agenda kerajaan Allah. Hidup bukan karena agenda kita, hidup bukan karena demi keuntungan kita, hidup bukan untuk pencapaian kita, tetapi hidup karena Tuhan punya rencana bagi setiap kita yang perlu digenapi. Dan itu merupakan agenda kerajaan Allah. Nah, mari sama-sama kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Di sini dicatat seperti ini. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Loh,
Kok bisa bertengkar nih? Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ayat yang ke-27. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dalam Lukas pasal yang ke-22 yang tadi barusan saja kita baca, Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya sebenarnya. Dan dalam sebelum perbincangan ataupun hal yang kita baca tadi, sebenarnya Tuhan Yesus baru saja menyatakan kepada para murid bahwa dia harus ke Yerusalem dan dia akan menderita di sana dan bahkan ditangkap dan mati. Dan setelah dia berkata seperti itu, maka di dalam ayat yang ke-24 yang baru saja kita baca dikatakan muncullah pertengkaran di antara mereka tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, ini bukan cuma bicara tentang maksud siapa yang lebih berprestasi, tetapi ini masalah yang lebih besar lagi tentang ego mereka. Coba saya gambarkan sedikit konteks di waktu itu. Tuhan Yesus adalah pemimpin agama yang lagi hits, pelayanannya lagi besar. Followersnya ribuan lah kalau mungkin dalam konteks kita hari ini. Kalau seumpamanya saya posting di Instagram, mungkin saya hanya dapat 3 likes. Tapi kalau Tuhan Yesus waktu itu, dan kalau hari itu lagi ada handphone, langsung begitu sekali dia post, handphonenya bisa langsung hang, overheat gitu. Kebanyakan likes. Dan kalau dia cerita dia akan mati, come on, semua murid langsung heboh, langsung ribut loh. Kenapa? Ya siapa yang akan ambil posisi Tuhan Yesus? Siapa yang paling pantas untuk menggantikan figur Tuhan Yesus? Siapa yang akan jadi paling banyak followersnya? Siapa yang akan harusnya muncul wajahnya di Instagram? Ya, that's it. Gitu. Itulah alasan sebenarnya perdebatan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Pertengkaran dari para murid tersebut menggambarkan sebenarnya pola pikir, cara pandang para murid sebenarnya belum berubah secara sepenuhnya. Sekalipun mereka udah melihat mujizat, ikut pengajaran Tuhan Yesus tiap hari, bahkan melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, mujizat, dan kemudian hal-hal prinsip kerajaan Allah. Tetapi pola pikir mereka, cara mereka melihat, cara mereka mengambil keputusan masih dengan cara pola pikir yang lama. Ya, para murid seringkali bersikap seperti orang-orang yang kita temui dalam keseharian kita. Orang yang sibuk kejar sana, kejar sini. Oh kenapa? Oh ya ini paling untung nih. Ini lagi tren aktifnya di sini nih. Ikut-ikutan kayak orang lain. Oh sekarang lagi musim entrepreneur, wirausaha. Masih muda, omsetnya, asetnya harus capai segini. Lihat di Instagram, oh sukses dengan cara ini, cara itu. Dan kemudian kita pun akhirnya mulai ikut-ikutan kejar posisi, status, likes. Sebenarnya itu terjadi karena orang tidak mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka menjalani kehidupan, rasanya tujuan kehidupannya jelas, tetapi sebenarnya tujuan kehidupan mereka yang jelas itu bukanlah tujuan yang datangnya daripada Tuhan. Ya, padahal Tuhan punya destiny di dalam setiap kehidupan kita, baik dalam kehidupanmu maupun di dalam kehidupan saya. Ya, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita satu tugas, satu panggilan di dalam kehidupan ini. Dan para murid-murid justru sibuk berdebat. Siapa yang boleh ambil posisi Yesus? Yang mereka tahu sebenarnya nggak ada satu orang pun yang bisa ambil posisi tersebut. Loh, kenapa Kak? Iya, kalaupun bisa ambil posisi Yesus, mau tanggung jawabnya yang Tuhan Yesus lakukan nggak? Mau mengikuti jalan salib Kristus nggak? Harus mau menanggung dosa umat manusia nggak? Berani nggak? Ternyata ya mereka cuma mau posisi tetapi tidak mau tanggung jawab. Dan respon Tuhan Yesus kepada mereka untuk menyadarkan mereka sebenarnya, hey kamu punya panggilan dan kamu nggak perlu berdebat dengan
siapa yang akan gantikan posisi Tuhan Yesus, kamu punya panggilan. Kamu Petrus punya panggilan sebagai seorang Petrus. Kamu Yohanes punya panggilan sebagai seorang Yohanes. Panggilanmu bukan untuk menjadi Tuhan Yesus. Bukan menjadi pengganti dari Tuhan Yesus. Setiap mereka punya panggilan yang khusus, yang spesifik, yang Tuhan sudah taruhkan dan gak perlu bertengkar untuk hal tersebut. Jadi sangat penting juga bagi kita dalam hari-hari ini untuk menemukan dan menjalani kehidupan kita, yaitu menjalaninya di dalam panggilan Tuhan yang khusus untuk kita. Ya, bukan asal hidup, bukan sekedar asal punya tujuan, tetapi hidup dan menjalani tujuan, punya cara pandang terhadap kehidupan ini dengan panggilan yang spesifik atas kehidupan kita. Gimana sih caranya, Kak? Dan bagaimana sebenarnya tentang masalah panggilan hidup ini dalam kehidupan kita? Prinsip dalam menemukan panggilan hidup bagi setiap orang percaya. Yang pertama yang kita harus sadari, panggilan Tuhan itu sebenarnya sudah diberikan untuk setiap orang percaya. Ya, setiap kamu dan saya, apapun latar belakangmu, umurmu berapa, kapan kamu bertobat pun, semua kita punya panggilan yang spesifik yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ayat yang ke-29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Maksud Tuhan Yesus adalah, aku sudah memberikan kepada kamu semua apa yang kamu butuhkan untuk menggenapi panggilan Tuhan. Aku sudah berikan kepadamu panggilan tersebut. Dan yang kamu butuhkan pun aku sudah berikan supaya engkau bisa menjalani panggilan itu. Nah, kebanyakan orang percaya meragukan bahwa dia punya panggilan yang spesifik. Karena menemui hambatan ataupun keterbatasan di dalam dirinya. Ataupun karena keadaan sekitar yang membuat kita akhirnya kayaknya saya nggak punya panggilan khusus tuh. Saya orang kebanyakan. Kayaknya saya nggak lebih baik daripada teman-teman saya. Ya kayaknya bahkan dibandingkan dengan mereka pun saya nggak super. Mungkin karena kamu merasa kamu nggak pintar, kurang berbakat, kemampuan pas-pasan. Tetapi hari ini saya mau katakan kamu bisa pede di dalam Kristus. Kamu bisa sadari bahwa di dalam Kristus Tuhan sudah memberikannya. Bukan karena kemampuanmu belaka. Tetapi memang Tuhan menganugerahkan di dalam kehidupan kita. Ingat teman-teman, anugerah artinya pemberian dari Tuhan yang cuma-cuma diberikan kepada kita. Dan kalaupun kita berusaha untuk membalasnya, apapun kita nggak mungkin bisa membayar apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, diberikan cuma-cuma dan kalaupun diberikan secara cuma-cuma sebenarnya kita nggak pantas untuk terima. Tapi Tuhan layakkan kita untuk menerimanya. Nah itulah anugerah, panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kamu katakan, ya Kak, hari ini mah yang ada cuma masalah. Dan apa yang saya kerjakan ya nggak wow. Biasa aja, gak seperti kebanyakan orang yang lain. Saya mau katakan begini teman-teman, kita harus sadari. Abraham dan Sarah dipanggil Tuhan. Tetapi kondisinya terlalu tua untuk punya anak. Can you imagine? 75 tahun. Dan yang satunya lagi 65 tahun. Tapi Tuhan panggil. Gak pantas secara fisik, gak layak. Tapi Tuhan tetap memberikan panggilan dalam kehidupannya. Musa tidak fasih untuk berbicara. Bagaimana memimpin tapi gak fasih berbicara. Tetapi itulah Musa. Tuhan katakan, aku yang menciptakan mulut untuk berbicara. Kalau aku panggil engkau ya ikuti. Aku punya panggilan yang khusus buat engkau. Daud, remaja imut-imut yang kerjaannya ya menggembalakan kambing domba. Dan kemudian dia harus menjalani kehidupannya. Gak ada yang tahu, gak ada yang ngeh. Keluarganya sendiri aja lupa bahwa ada dia. Tuhan berkata kepada Samuel, ingat Saul kutolak. Dan urapilah orang yang aku pilih hari ini. Nah, itulah panggilan Tuhan yang khusus buat Daud. Petrus yang sedang mundur karena sudah gagal ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi kemudian akhirnya Tuhan Yesus sendiri menemuinya dan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia bertanya. Dan kemudian pada akhirnya katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi hanya karena kita terbatas, bukan berarti kita tidak bisa
berjalan dan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya karena kita terbatas, bukan berarti panggilan Allah gagal ataupun diangkat atau bahkan Tuhan gak berikan atas kehidupan kita. Setiap kamu dan saya sudah Tuhan berikan satu panggilan yang spesifik yang perlu kita genapi dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan semua yang kamu dan saya butuhkan. Kenapa kita perlu tahu kebenaran ini? Dan ini penting untuk kita terus ingatkan terhadap diri kita. Karena si iblis ingin kamu tidak sadar bahwa sebenarnya kamu punya segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk menjalani panggilan Tuhan. Ingat, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, Tuhan sudah berikan paket komplit untuk kamu dan saya untuk dimampukan dan menyertai perjalanan kehidupan kita dalam menggenapi rencana Tuhan. Jadi kamu dan saya gak perlu iri dengan orang lain. Gak perlu iri dengan pelayanan orang lain. Gak perlu iri dengan kemajuan orang lain. Loh kenapa? Karena semuanya Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Nah masalahnya kita seringkali tidak suka untuk menunggu Tuhan. Mencari kejelasan tentang panggilan itu. Bahkan diproses dalam memenuhi panggilan tersebut. Sampai akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Nah biasanya seringkali kita sibuk ikut orang lain. Lagi sibuk kegiatan A, kita bikin kegiatan A. Orang lain lagi sibuk dengan kegiatan B, kita lari lagi, tinggalin lagi, masuk ke kegiatan B. Sibuk membanding-bandingkan, oh orang lain ganti mobil, oh gue mesti ganti mobil. Oh orang lain pakai fashionnya seperti ini, gue mesti kejar juga. Oh orang lain dapat sertifikat itu, gue juga mesti sampai ke situ. Tenang dulu, tenang dulu. Ketahuilah apa yang menjadi panggilan Tuhan secara spesifik untuk kehidupanmu. Nah, hal yang terakhir saya mau katakan, yang kamu paling pengen, justru ini yang paling kamu hindari semestinya, yaitu ada di panggung, ada di posisi di mana sebenarnya kamu dan saya nggak siap untuk ada di situ. Ya, itu hal terakhir yang kita pengen dalam kehidupan kita. Hal terakhir yang kamu dan saya inginkan adalah ada di panggung di mana sebenarnya jujur kita tidak siap secara mental untuk ada di dalamnya. Ya, paling bahaya. Punya uang banyak tapi nggak sanggup untuk manage uang banyak tersebut. Punya ketenaran, terkenal kemana-mana, tetapi sebenarnya kita nggak punya kapasitas untuk handle ketenaran tersebut. Ya, naik posisi, banyak dikagumi orang, punya pangkat yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, tapi sebenarnya kitanya sendiri nggak siap. Kita nggak pernah mengizinkan diri kita untuk diproses, untuk sampai dan siap untuk berada di posisi tersebut dan kuat menanggung segala sesuatu. Teman-teman, Tuhan sudah memberikan panggilannya dalam kehidupanmu. Belajar untuk menemukannya, belajar untuk diproses oleh Tuhan supaya kita siap untuk menanggung panggilan tersebut. Yang kedua, panggilan Allah itu spesifik untuk setiap orang percaya. Ya, panggilan Tuhan itu spesifik, bukan general. Bukan fotokopian dari si A sama si B. Tetapi memang spesifik untuk kamu dan saya. Sehingga tidak ada kata lain, yaitu saya mau katakan kamu adalah orang yang spesial. Sama-sama katakan, saya spesial di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi yuk, saya spesial di dalam Yesus Kristus. Ya, di ayat yang ke-29, di situ dicatat seperti ini. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kerajaan bicara tentang wilayah tertentu. Ya dong, kalau untuk konteks kita hari ini ada negara. Negara Indonesia, negara Amerika Serikat, masing-masing punya wilayah. Bicara tentang zona tertentu. Bicara tentang kalau mungkin dalam konteks kehidupan kita, ada bidang keahlian tertentu. Di mana kamu dan saya didesain untuk berkarya dan kamu ataupun saya bisa maksimal di dalam tempat tersebut. Dan bahkan tidak ada orang yang mampu melakukan semaksimal seperti yang kamu lakukan. Ya, semua kita masing-masing punya tempat di mana kita sangat bisa maksimal, sangat ahli di dalam bidang tertentu tersebut. Saya ada dalam bidang saya, yaitu pelayanan di antara anak muda. Buat teman-teman, mungkin sebagian ada yang ahli di dalam bidang hukum. Ada yang dalam bidang fashion design, kemudian ada dalam desain produk, ada yang di dalam bidang pendidikan, ada di dalam bidang engineering ataupun teknik. Ya,
Sehingga saya mau katakan begini teman-teman, saya nggak butuh wilayahmu, saya nggak butuh zonamu, dan saya pun nggak perlu menjadi sama kayak kamu. Ya iya dong. Loh kenapa Kak? Karena saya spesial. Kamu nggak perlu jadi sama seperti saya. Kamu nggak perlu untuk membandingkan diri pun bahkan dengan saya. Loh kenapa? Karena kamu pun spesial. Ya, sehingga kamu nggak perlu sekaya teman kamu nggak perlu sampai sepintar teman kamu nggak perlu terkenal mereka, baru kamu bisa menjadi dirimu yang sesungguhnya. No, kamu nggak perlu seperti itu. Oke, kenapa Kak? Karena kamu spesial. Tuhan desain kamu dengan kelebihan dan kekurangan tertentu. Dan juga Tuhan memberikan satu panggilan yang spesifik buat setiap kamu. Yang butuh kita ketahui hanyalah apa yang memang sudah Tuhan siapkan khusus untuk setiap kita. Apa yang Tuhan sudah siapkan khusus untuk kamu. Apa yang sudah Tuhan siapkan khusus untuk saya di dalam musim kehidupan hari ini, untuk 1 tahun ke depan, untuk 5 tahun ke depan. Ya, demikian juga buat kamu juga. Kamu harus terus mengingatkan, kita butuh apa yang memang sudah Tuhan siapkan untuk kamu. Ingat, iblis itu sangat pintar, seringkali bikin kamu rasanya butuh ini, butuhnya jodoh hari ini, kalau nggak dapat hari ini kayaknya kurang hidupmu. Butuh itu, kalau kamu nggak punya modal kayak orang lain kayaknya kamu kurang berharga. Dia berusaha untuk ciptakan rasanya kita butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu, sampai akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Ya soalnya saya nggak punya itu, soalnya saya nggak punya ini. Soalnya saya nggak terkenal itu, soalnya saya nggak sepintar itu, soalnya saya nggak dapat kesempatan seperti ini. Dan akhirnya kita diam dan tidak melakukan apapun. Ketika kita melihat seperti itu, kita akan terpengaruh dengan keadaan, memang saya bukan orang yang spesial. Padahal kita sedang ditipu oleh si iblis. Ingat, setiap kita punya rencana yang spesial di dalam Kristus Yesus. Ingat teman-teman, mulailah melangkah di dalam iman, kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan di dalam Tuhan. Ingat, bakat atau kemampuan alamiah kita ditambah dengan panggilan yang supranatural daripada Allah. Itulah panggilan Allah yang sesungguhnya. Saya ulang, bakat atau kemampuan alamiah kita yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan dalam hari-hari ini, ditambah dengan panggilan ilahi yang datangnya daripada Allah. Itulah panggilan Allah yang spesial untuk dirimu. Dan memang kita tidak langsung tahu sepenuhnya dari ujung kiri sampai ujung kanan. Dari awalnya sampai akhirnya semuanya akan kita lalui seperti apa. Setahap demi setahap. Tetapi kalaupun kita baru tahu 1-2 tahap ke depan, kerjakanlah. Karena waktu kita mulai menjalaninya, kita makin yakin ini panggilan Tuhan. Ya ini panggilan spesial dari Tuhan untuk saya dalam bidang ini. Ya ini panggilan Tuhan yang spesial untuk saya, untuk memulihkan keluarga saya dan dalam berbagai macam musim kehidupan kita. Kalau Tuhan harus nunggu kita semua ini harus baru komplit, baru benar-benar pulih, baru tahu semuanya, baru kita mau jalan. Teman-teman, kita nggak mungkin sampai di dalam penggenapan destiny kita kalau kita buat Tuhan harus menunggu terus-menerus seperti itu. Yang harus kita lakukan, meresponi bahwa setiap kita punya panggilan yang spesial dari Tuhan hari ini juga. Itu yang harus kita lakukan. Dan kemudian bagian yang ketiga, ini khususnya buat setiap teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, saya sih udah jalanin tapi rasanya memang ini panggilan Tuhan, kayaknya ada banyak kesulitan, kayaknya ada banyak tantangan. Saya mau katakan, konfirmasi panggilan Tuhan yang spesial itu kamu temukan ketika engkau melayani. Panggilan Tuhan yang spesial tersebut engkau akan ketemukan ketika engkau melayani. Kita hidup di dalam budaya konsumerisme. Apa yang saya bisa dapatkan kalau saya lakukan ini? Apa keuntungan buat saya kalau saya tolong kamu? Kamu bisa apa sih sehingga ada untungnya buat saya dalam kehidupan saya? Baru saya mau tolong, baru saya mau berelasi. Saya mau katakan, bahkan hari-hari ini orang jadi volunteers aja kadang-kadang nggak tulus untuk volunteers. Sebenarnya karena iming-iming sesuatu di dalam kehidupannya dan kita perlu koreksi sikap hati kita. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin
sebagai pelayan. Diingatkan kembali kepada setiap kita bahwa seorang pemimpin justru harusnya bersikap sebagai seorang pelayan. Contoh, ayo kita evaluasi diri kita. Panitia kampus, apakah karena ada imbalan yang kita harapkan? Mungkin sertifikat, mungkin karena ada insentif uang, mungkin ada tambahan untuk nilai. Ataukah kita bisa belajar enggak untuk melakukan sesuatu karena memang saya ingin berdampak. Ini budaya dunia yang membesarkan kita dengan dilayani, dengan diuntungkan, dan kalau tidak diuntungkan ngapain capek-capek. Itu budaya dunia. Tetapi tahukah kamu kalau bicara tentang panggilan dari Tuhan adalah bicara tentang memberi dampak bagi banyak orang. Ya, ketika kamu dan saya melayani, bukan untuk nama besarmu, tetapi justru untuk memuliakan Tuhan. Dan bahkan kamu lakukan itu karena kamu tahu ada beban di dalam hatimu. Dengan masalah tertentu dan kalau saya ikut di sini, kalau saya bisa tolong di sini, saya bisa jadi jawaban untuk masalah tersebut. Sebenarnya tanpa sadar kamu sedang melatih dirimu untuk peka dan meresponi panggilanmu. Ya, kamu akhirnya mulai dibentuk dan dituntun karena sikap kita yang mau volunteers, yang mau melayani dengan sukarela, bukan karena embel-embel ijazah, bukan embel-embel referensi, tetapi karena memang I still gonna do this gitu. Kita passionate dengan hal tersebut. Akhirnya kita mulai peka, inilah panggilan kita di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu ungkapan dikatakan seperti ini, our mission field is not merely across the sea, it is across the street. Artinya begini, misi hidup kita, panggilan kehidupan kita ini seringkali bukan harus menyeberangi lautan untuk ke satu tempat yang kita tidak ketahui sebelumnya. Seringkali sifatnya hanya ke seberang jalan, artinya sebenarnya mudah untuk bisa kita lakukan, tetapi seringkali kita enggan karena kita ngerasa tidak menguntungkan bagi kita. Dari mana kamu tahu itu panggilanmu? Sederhana, kamu mampu melakukan sesuatu dengan sikap melayani, kalaupun gak dibayar, kalaupun bukan untuk keuntungan diri sendiri, tapi kamu tetap saja mau mengerjakan itu dengan semangat. Itulah panggilanmu. Kalau kamu sampai kamu siang malam kamu mau untuk kejar, untuk melakukannya, walaupun orang lain katakan ngapain kamu di situ, buat apa kamu ada di situ? Tapi kamu semangat dan kamu tahu persis kalau nggak saya ngelakuin nggak akan ada yang ngelakuin juga. Kalau bukan saya yang jadi jawaban, masalah ini nggak akan pernah selesai. Maka sebenarnya itu salah satu sisi di mana sebenarnya Tuhan memanggil kamu. Dan kamu bisa berfungsi dengan baik di tempat tersebut. Ya, karena sifatnya adalah sikap untuk melayani. Teman-teman semua, setiap daripada kita ditantang oleh Tuhan Yesus. Kalau kita menjalani hidup kita di atas muka bumi ini yang cuma satu kali, bukan dua kali apalagi berkali-kali. Mestinya kita melakukannya bukan dengan cara pandang hidup kita yang lama, tetapi dengan cara pandang kerajaan Allah. Menjalani kehidupan kekristenan kita sebagai seorang murid Kristus. Bukan cuma sekedar status Kristen, tetapi pola pikir kita pola pikir yang lama. Dan semestinya kita pula hari ini belajar bagaimana menjalani kehidupan kita di dalam Kristus dengan tujuan yang khusus yang datangnya daripada Allah. Yang sudah Tuhan berikan sebelumnya dalam kehidupan kita. Tujuan hidup yang spesifik, panggilan Tuhan yang spesifik. Dan kita belajar untuk bisa melakukannya lewat sikap hati untuk melayani. Dan kita akan menemukan panggilan di dalam kehidupan kita. Ya, apapun Tuhan panggil engkau nantinya untuk melayani dalam bidang hukum, pendidikan, sosial keagamaan, apapun, politik, semuanya lakukanlah di dalam konteks untuk kerajaan Allah. Tuhan sedang memanggil setiap teman-teman semua. Dan saya percaya kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang berdampak. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Kami berdoa biar setiap teman-teman yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini benar-benar melihat diri mereka kembali Bapa. Bukan dengan cara dan ego manusiawi, tetapi benar-benar bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Bahwa setiap kami ini spesial di mata Allah. Spesial bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Kami berdoa Bapa, tolong kami untuk menemukan panggilan kami. Bahkan di tengah-tengah
masa jeda yang ada ini Bapa, sebagian mungkin sedang masih libur Tuhan. Tapi kami boleh merefleksikan diri kami lagi. Apa yang sebenarnya Tuhan sedang panggil dalam kehidupan kami. Apa yang sebenarnya bisa kami kerjakan dalam hari-hari ini. Apa yang kami bisa kerjakan bahkan secara volunteer Tuhan. Secara sukarela Bapa, melayani. Dan berdampak dari masa muda kami. Dan pada saat kami belajar melakukannya, kami menemukan panggilan yang tepat yang datangnya daripada Tuhan. Saat ini Bapa, hamba mau melepaskan berkat dalam kehidupan jemaat-Mu. Hikmat yang datangnya daripada Allah menyertai setiap kehidupan jemaat-Mu. Memampukan mereka mengambil keputusan yang terbaik yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Kasih daripada Kristus memampukan mereka untuk belajar untuk berbagi. Mungkin tidak punya banyak hal, tetapi berbagi lewat apa yang mereka punya. Dan pada saat mereka berbagi, mereka melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan mereka juga. Dan juga Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang datangnya daripada Allah menyertai setiap teman-teman. Kemanapun mereka melangkah, mereka membawa pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.